Pemirsa, saya saat ini sedang bersama salah satu seniman sepuhnya Kota Malang, yaitu Mbak Yongki, panggilan Mbak Yongki. Mbak Yongki, sebetulnya belum terlalu sepuh sih, kalau seniman itu selalu muda wajahnya. Ya, memang sudah putih, tapi dari raut wajah itu kerutannya belum ada sih menurut saya. Karena seniman itu kan bermain rasa. Orang kalau bermain rasa otomatis pengaruh ke aura. Nah, auranya masih muda. Kayak masih umur 25 tahun. Semangat Pak Yuki ya. Semangat, semangat. Salam Cangkruan Teras Melodi. Selamat apa ini? Selamat siang Pak ya. Pak Yongki. Pak Yongki, ya. Pak Yongki, ya, Pak Yongki. Pak Yongki dari Yongki Sanggar Budaya, ya. Iya. Ini hari terakhir Pak. Selama pameran 2 minggu Pak, ya. 2 minggu. Kira-kira Pak, untuk tujuan ya, istilahnya tujuan utamanya pameran ini ya, terlepas dari itu hasil berupa hasil pameran ya, finansial. Ini kira-kira sudah tercapai belum Pak tujuan? Saya kira begini ya, kami hanya berpikiran karya dari pelaku budaya memang harus kita suguhkan kepada publik. Nah, siapa yang menjustis kita seniman kalau karya kita tidak ada? Maka karya ini harus kita gelar, dan baru orang tahu ini karyanya siapa, alirannya siapa, dan apa aja. Nah, itu akan masyarakat ngerti. Kalau itu tidak ada kesempatan yang kita buat, ya sama dengan bohong kita. Kita akan punya studio pameran di rumah sendiri. Bagaimana? Soal hasil untuk ekonomi, udahlah, semuanya itu sudah tergantung dari yang atas. Kita udah berkarya. Yang penting berkarya, jangan diketahui publik, sehingga publik akan merespon. Oh, ini anak seniman rupa, ada seniman tari, ada seniman patung, dan yang lain-lain. Kalau itu kita tidak mau tampil terus di tempat yang elit gitu ya, ya bagaimana masyarakat itu akan mengenal gitu loh, bahwa di Malang itu ada ini. Dan memang ada pro dan kontra. Pro kontranya apa Pak? Pro kontranya, anggaplah, wah kok ngamen di Kasarane di tempat yang mall, demikian kok kenapa nggak di hotel yang kira-kira bintang 5 begitu. Hal ini nggak jadi masalah lah sebenarnya. Tinggal kami orang-orang sepuh yang sudah berbuat di Kota Malang mencoba masih eksis berkarya. Karena yang muda cukup banyak. Kalau yang muda itu gampang, linknya sekarang link teknologinya sudah canggih. Kami malah ketinggalan itu gitu loh. Nah, kami memang. Tapi antusias dari masyarakat sendiri selama pameran Pak, kira-kira gimana Pak? Bagus. Maksudnya bukan hanya antusias dari segi hanya melihat ya, iya, tapi juga mengapresiasi. Iya, bagus ya. Terus ada yang terjual. Oh gitu. Ada yang terjual. Misalnya lukis. Ini ada 3 yang terjual. Ya, nggak bisa kita mau terus habis semua tuh. Ya, karena masa pandemi ya. Iya. Tapi untuk tolak ukurnya Pak, di masa pandemi mengadakan pameran semacam ini, antusias masyarakat bagus ya Pak ya? Oh bagus. Sangat bagus. Bagus. Dan ini kami berharap tempat-tempat yang lain mau menggelar semacam ini, gitu. Tidak harus di Matos saja. Kami bersyukur lewat Kabunga dan lewat Matos itu karya teman-teman ini masih bisa dipamerkan. Terima kasih Pak Yongki atas ini ya. Dengan bahasa siapa Pak? Dengan Widuri Lubis saya. Nah, Widuri Lubis orang Batak. Iya, orang Batak. Mandailing ya? Iya, saya nampingin Mbak Yongki, maksudnya itu supaya Mbak Yongki di usianya yang nggak muda lagi, agar ekstensinya tetap dihargai di masyarakat.
dan kepedulian seniman-seniman sepuh ini untuk membangkitkan rasa di era pandemi yang zaman baru lah, kita bilang zaman baru. Gitu. Saya pernah di Medan juga dulu. Oh iya. Di tapi di kotanya, di Medan Saya di Jalan Singamangaraja. Di Singamangaraja. Depan Hotel Garuda. Iya, saya dulu kan kebetulan saya main band di sana, Pak. Reguler. Long trip 3 bulan di sana, dikontrak di Hotel Danau Toba itu. Mesnya di Titik Kuning. Iya. Nah, ada apa? Dekat Asrama Haji itu. Sana banyak seniman juga. Banyak. Ini apa? Backgroundnya beliau ini apa? Oh, background dia itu juga wisata, Wak. Oh, wisata. Jadi dia sudah barusan lulus gitu, untuk pendampingan wisata. Oh, oke. Nah, hari-hari ini yang kemarin itu ya uji kompetensi tour leader. Saya itu mau ikut tapi waktunya nggak pas. Akhirnya saya bilang, wah ini kalau sudah masuk grup, kalau nggak jadi ikut katanya nanti susah ikut lagi, tapi enggak kok. Nanti mau ada lagi nanti gelombang kedua insya Allah saya ikut nanti. Ya. Nah, hari ini kami ajak beliau yang sudah acara-acara belusukan, juga bersama dengan Pak Agung, bersama dengan Pak Budi, Pak Tony dan teman-teman yang lain gitu, tentang hari itu dan lain sebagainya. Nah, beliau mencoba untuk lintingi itu hari-hari ini gitu. Nah, semoga lah ke depan tuh jauh kota Malang khususnya jauh lebih mapan. Malang ini kan sebetulnya kota budaya. Biasanya kota pendidikan dan budaya. Sayang sekali kalau istilahnya budayanya tidak bisa berbicara banyak di kancah nasional ya, yang lebih tinggi. Banyak seniman Malang di luar tidak mau bawa nama Malangnya. Juga ada satu persoalan pribadi yang dibawa. Ada satu persoalan yang mana banyak sekali apa yang digulirkan oleh pemerintah pusat itu yang tidak nyampe kepada pelaku budaya. Oh gitu ya? Ya, baik itu ekraf, ya baik itu ekraf, baik bantuan-bantuan, baik pelatihan, dan masih banyak yang lain. Tuh, apalagi kita di Kota Malang, kasihan yang teman-teman di daerah. Gitu. Nah, inilah nyampainya tuh menurut Mbak Yongki kenapa, Mbak? Memang informasinya dari infonya juga. Oh gitu ya. Terus keterbatasan data kita yang seniman ini kan keterbatasan. Ya, banyak aksesnya untuk ini kan ya. Maaf teman-teman dan sahabat sekalian pelaku budaya. Kadangkala kedekatan Anda dengan orang-orang yang memiliki informasi, terus Anda keep sendiri. Ini yang kami harapkan, tolong beritahukan kepada teman-teman yang lain. Makasih Mbak Yongki, semoga semua ininya didengar oleh masyarakat, terutama pemangku kewenangan ya. Betul. Karena kan tanpa pemerintah juga mungkin agak sulit ya, untuk berkembang. Itu harapan kami. Jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih ya. Makasih Pak Yongki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kreasi topeng Malang dari Fiber Pak Yongki ya? Dari Fiber. Namun kami inginkan ada yang lain untuk membentuk keterampilan anak-anak sekolah, terutama SD ya. Kami akan pakai dari bubur kertas. Oh gitu. Sehingga ada karya juga dari mereka. Walau itu cetak. Minimal paling tidak generasi itu tahu topeng Malang dan bisa mewarnainya aja dulu seperti itu kan. Karena warna topeng Malang juga khas ya. Maksudnya ukirannya khas juga gitu kan. Beda dengan topeng-topeng lain seperti itu. Nah, dari situ pun kita akan melihat bagaimana karakter bocah setelah mereka mewarnai topeng Malang. Kami tidak menentukan karena ini misalnya tokoh A harus warnanya semacam tokoh A. Kita harus berikan mereka kreasi. Ya. Jadi apa imajinasi sendiri. Iya, itu. Seperti itu. Nah, dari situ akan kita lihat, anak ini punya karakter. Paling hanya dikasih wawasan tokoh ini sifatnya seperti ini. Nah, untuk pewarnaan kreasi mereka sesuai imajinasi. Mereka sendiri ya, bagus. Jadi memancing anak-anak sekarang untuk lebih kreatif. Dan perlu ada pembaruan. Jadi tidak monoton kalau ini harus putih. Kalau dia ingin ini warna biru,
atau ingin warna hijau, Oke. bisa aja, kenapa tidak gitu. Oke, Pak Yongki. Makasih Pak Yongki. Sama-sama. Itulah kan hasilnya ya. Tak jopok siji kertungmu. Oke. Ya tak? Nah, tak waca ya. Gambarane wi di ngarepmu iki rezekiku akeh wi. Nang ngarep iki. Nang ngarep iki rezeki akeh. Nah, iki sing kudu mbok kuwati nang pikiranku wi. Ya, dadi aja mbok rubah. Sing sijine menang aja nyeleneh. Lancur ya. Ah, ini ada saweran pemirsa. Ini mirip ini towok ini kalau di Jawa Tengah. Mbah Yongki disuruh ngambil kartu ini pemirsa. Nah ini hasilnya apa Mbah? Artinya nih Mbah? Artinya apa yang ada Anda ikat di benak Anda dalam sebuah persoalan yang Anda tanyakan di otak Anda, maka jawabnya yang ada di kartu ini semuanya bisa Anda siapkan. Dalam persiapan, tatanan persiapan, semuanya bisa dilakukan. Nah, tentunya sekarang kita membawa pikiran kita untuk mulai laku kerja. Jangan hanya ada di angan saja. Jadi kalau misalnya ingin A, kerjakan. Karena persiapan ini sebetulnya sudah bisa. Tinggal menjalankan. Nah, menjalankan ini yang butuh fokus, konsentrasi. Tapi kalau menurut jenengan, fokus saya sekarang terletak di yang saya sebutkan itu tadi ya? Yang jelas tatanan sudah ada. Ya, Anda harus membenahi apa? Pilar-pilar ini. Ini ada pilar-pilar. Ini harus Anda benahi. Pilar yang dimaksud ini bukan rintangan tentunya, tetapi menaruhnya yang di mana? Apakah sudah pas posisi pilar ini? Jadi di dalam tatanan yang sudah tersedia ini, Anda harus mulai apa ya, semacam setting lah ya. Setting, jadi menaruh di posisinya gitu. Iya, itu. Mana yang harus didulukan? Hasilnya bisa dapat diprediksi nggak kira-kira? Hasilnya kartu kedua kita buka. Oh iya, gitu. Silakan ambil. Pemirsa, sekarang saya ambil kartu saya kedua. Ini diminta sama Mbah Yongki ambil kartu kedua. Oke. Yakin? Yakin? Pasti? Pasti. Oke. Allah. Mas, pikiran itu jangan terlalu bercabang-cabang. Oh, gitu. Kalau Anda ingin memang itu bisa dilaksanakan, tolong segera cabutin ini pilar pagar-pagar ini. Oh. Kerja. Bukan hanya sekedar angan. Oh, gitu. Anda kalau hanya sekedar ini, maka Anda akan terhalang. Tidak terpenuhi. Maka yang dibutuhkan sekarang apa? Cabut ini pagar-pagar ini. Oke. Ya, jadi konsep ada. Kembali lagi menata pilar. Ya. Nah, di kartu kedua Anda bertanya apa itu bisa dilaksanakan? Anda harus melepaskan ini dulu. Ojo bimbang. Yakinlah. Gitu loh. Tanpa kita berproses, ya Anda tidak akan melepaskan pilar-pilar ini. Gitu. Oke. Ya. Makasih Pak Yongki. Oke, ada kartu ketiga. Ambil kartu ketiga. Oh, gitu. Kartu ketiga. Oke. Nah,
gambarannya ada sebuah kebahagiaan, sebuah kehidupan yang tatanannya itu adalah sangat indah, yang bisa kita gambarkan. Apapun yang akan Anda lakukan selama pola ini sudah Anda bisa sisihkan, maka kebahagiaan ini akan keluar. Maka saya pastikan hasil dari pikiran Anda bisa dilaksanakan. Oke, makasih Pak Yongki. Sama-sama. Video. Pemirsa, ini pameran hari terakhir saya dikasih souvenir sama Mbak Yuyun. Payung kabunga sepasang. Apa? Payung karya Bara Simon tapi kabunga yang ngembangin. Oh gitu, payung karya Bara Simon tapi Mbak Yuyun kabunga dan kabunga yang mengembangkan. Makasih Mbak Yuyun, ini banyak sekali nih, suruh milih ya. Saya pilih dulu Mas ya.